Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Vanila Dan saya Zolias. akan menemani hadirin sekalian selama beberapa menit ke depan dalam Kawan News News. Pemirsa, pada tanggal 10 sampai 13 November 2022 bertempat di Saka Phnom Penh Hotel telah diselenggarakan KTT ASEAN ke-40 sekaligus ke-41. Seperti yang telah kita ketahui bahwa KTT ASEAN dibentuk oleh para pemimpin negara di ASEAN. Untuk membahas suatu permasalahan di kawasan Asia Tenggara, KTT ASEAN yang ke-40 dan ke-41 ini membahas dua isu besar yang akan dibahas, yaitu yang pertama adalah hubungan antara ASEAN dengan pihak luar, tentu termasuk dengan tantangan eksternal yang dihadapi oleh ASEAN, dan masalah Myanmar. Maka dari itu, kita kedatangan seorang tamu pada hari ini, salah satu narasumber terpercaya, seorang anggota saksi selama berjalannya KTT ASEAN, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dipersilakan kepada Ibu Desna Ginting. Baik Bu Desna, seperti yang sekarang dialami negara Nusantara ini, apakah kira-kira target yang sedang diperbincangkan di KTT ASEAN pada saat ini? Terima kasih Angel. Jadi organisasi regional ini menjadi target di mana para pemimpinnya ini mengharapkan dapat mengambil sikap dan juga langkah dalam menangani kasus yang ada di Myanmar ini. Terutama di militer Myanmar juga tidak memiliki komitmen dalam menindaklanjuti 5 poin konvensi. Tentu dengan adanya konferensi, semoga dapat membantu menyelesaikan isu permasalahan di negara Myanmar. Terima kasih untuk Ibu Desna Ginting telah menghadiri pada siaran berita pada hari ini. Baik Mbak Vanila, saya serahkan kepada Anda. Baik, terima kasih Mbak Ejal. Pemirsa, selanjutnya kita akan menyaksikan beberapa informasi dari narasumber yang pada saat ini berada di lokasi KTT ASEAN yang telah diselenggarakan pada tanggal 10 hingga 13 November 2022. Baik, kepada Matthew Sitanggang yang sedang berada di lingkungan Saka Phnom Penh Hotel, apakah Anda bisa mendengar suara kami? Ya, baik Mbak Angel, saya dapat mendengar suara Anda. Baik, kepada Matthew, kami menyerahkan wawancara berita ini kepada Anda. Silakan Matthew. Baik, terima kasih Mbak Angel dan Mbak Vanila. Salam Nusantara. Baik pemirsa, bersama saya dengan Matthew Sitanggang akan menemani wawancara pada hari ini. Pada saat ini, saya mewawancarai Bapak Kristio, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, salah satu saksi secara langsung terhadap konferensi yang sedang berlangsung. Halo warga Nusantara, terima kasih Mas Matthew karena telah mengundang saya di acara ini. Kesempatan yang sangat baik yang telah diberikan kepada saya. Baik Pak Kristio, pada saat ini kita mengetahui bahwa masalah yang dihadapi organisasi regional ini sangatlah mengekang pada KTT ASEAN tahun ini. Apa saja isu-isu yang sedang dibahas pada KTT ASEAN saat ini? Baik, para pemimpin ASEAN telah menyatakan kekecewaan atas kurangnya kemajuan yang signifikan dalam mengimplementasikan perjanjian 5 poin dan kurangnya komitmen junta militer Myanmar untuk mengimplementasikan konsesi. Kesepakatan 5 poin itu menirukan di akhirnya kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjukkan utusan khusus untuk memfasilitasi dan mediasi dan serta dialog, izin ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar, dan untuk utusan khusus. Baik Pak Kristio, tapi apakah dari konferensi tersebut didengar oleh beberapa masyarakat di Indonesia bahwa pemimpin negara Myanmar tidak mengikuti konferensi? Apakah benar tentang hal tersebut? Benar. Pada saat konferensi tahun ini, pemimpin negara Myanmar terpaksa tetap tidak bisa mengikuti konferensi. Kekecewaan para pemimpin ASEAN terhadap junta militer Burma diungkapkan tidak hanya dalam beberapa pernyataan saat ceramah, tetapi juga penyediaan kursi kosong untuk perwakilan pemerintahan sipil Myanmar yang disingkirkan selama KTT ASEAN. Itu sangat disayangkan. Maka akan tetap dari pernyataan yang telah Bapak terangkan, apakah ada usulan dari negara Indonesia mengenai ketidakhadiran pemimpin negara Myanmar pada saat KTT ASEAN? Tentunya ada. Sebagai ketua organisasi ASEAN, tahun ini Indonesia mengusulkan agar perwakilan non politik Myanmar juga dilarang menghadiri KTT non ASEAN
dan pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN. Myanmar berada di dalam situasi yang sulit karena kekerasan yang meningkat, kekuatan yang tidak proporsional, dan situasi hak asasi manusia yang sulit di Myanmar. Menurut PBB, serangan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil adalah kejahatan perang menurut hukum internasional. Baik Pak Kristio, ke topik selanjutnya, apakah dari tiap pemimpin negara tersebut semuanya hadir dalam KTT ASEAN yang ke-40 dan ke-41 ini? Tentu, dari organisasi regional ASEAN mewajibkan untuk para pemimpin negara yang bergabung ke ASEAN harus hadir. Akan tetapi, terlihat pada konferensi kemarin, negara-negara yang menghadiri KTT ASEAN ke-40 dan ke-41 adalah Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Thailand, Kamboja, Vietnam, Laos, dan Timor Leste. Pemimpin atau wakil dari negara Myanmar sayangnya tidak bisa mengikuti karena kendala yang dialami pada saat ini. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Kristio dalam wawancara singkat ini. Tentu menjadi sebuah kehormatan bagi saya dapat membagikan apa yang sedang terjadi. Terima kasih juga telah memberikan kesempatan dan kehormatan kepada saya. Baik pemirsa, begitulah penjelasan dari wawancara singkat Bapak Kristio Paskasi. Saya kembalikan kepada Mbak Vanilla dan Mbak Angel yang sedang berada di studio. Baik, terima kasih Matthew atas kesempatannya telah memimpin wawancara singkat pertama. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan menyaksikan wawancara dengan Ibu Aureli Manurung, saksi kedua pada konferensi secara langsung, setelah jeda yang satu ini. Yang kata orang tidak mungkin, kalau sudah ada ingin, semua terdengar seperti angin. Kita lupa akan rasa perih, lupa pernah tertatih. Tak ada yang perlu diragukan, karena sejatinya kemenangan itu harus dibuktikan. Dan ini saatnya membuat cita menjadi nyata. Salam Nusantara, kembali lagi bersama saya Vanilla Dan saya Angel Dias. pada siaran berita Kalanus News KTT ASEAN ke-40 dan ke-41. Pada wawancara tadi, dapat kita simpulkan bahwa isu permasalahan yang sedang dibahas terlihat sangat penting bagi organisasi ASEAN. Bukankah begitu Mbak Angel? Betul sekali Mbak Vanilla, tidak berlama-lama lagi. Mari kita menyaksikan wawancara kedua yang akan dipimpin oleh Matthew Sitanggang kembali dengan Ibu Aureli Manurung. Apakah Anda mendengar kami, Matthew Sitanggang? Iya Mbak Angel, saya dapat mendengar suara Anda. Baik, kepada Matthew, kami menyerahkan wawancara kedua berita ini kepada Anda. Silakan Matthew. Baik, terima kasih Mbak Angel dan Mbak Vanilla. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya dengan Matthew Sitanggang akan menemani wawancara kedua pada hari ini. Selanjutnya, saya akan mewawancarai Ibu Aureli Manurung, Menteri Luar Negeri Indonesia, saksi kedua secara langsung terhadap konferensi yang sedang berlangsung. Halo, selamat pagi pemirsa. Terima kasih Mas Matthew atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, Bu Aurel, pada saat ini kita mengetahui bahwa masalah yang dihadapi organisasi regional ini sangatlah mengekang. Kita dengar jelas dari wawancara dengan Pak Kristio tadi bahwa isu-isu yang sedang dibahas berfokus dengan permasalahan di negara Myanmar. Kenapa pada KTT ASEAN kali ini sangat berfokus pada pembahasan isu tersebut? Apakah ASEAN
akan berperan penting nantinya. Baik, tentu organisasi ASEAN ini sangat memiliki peran penting terhadap isu tersebut. Peran yang dilakukan tentu dengan adanya aksi konkret yang harus dikembangkan dalam menyelesaikan masalah yang ada krisis Myanmar pada saat ini, seperti pemberian sanksi ekonomi maupun diplomatik yang lebih ketat terhadap militer Myanmar. Lalu terhadap embargo senjata terhadap junta militer Myanmar juga harus diterapkan dengan mekanisme penegakan dengan yang efektif untuk memutuskan akses senjata. Tentu juga dengan menghormati prinsip non-interference sehingga ASEAN tidak memberikan dukungan terhadap pemilu yang tidak inklusif dan tidak dipersiapkan berdasarkan dialog nasional di Myanmar. Baik, Mbak Aurel, ke topik selanjutnya, apakah hasil dari KTT ASEAN ke-40 dan ke-41? Baik, pertemuan pemimpin ASEAN di KTT ASEAN ke-40 dan 41 ini yang berlangsung di Phnom Penh, Kamboja menghasikan beberapa pernyataan tinjauan dan keputusan dari pemimpin ASEAN tentang penerapan konsensus 5 poin. Dalam dokumen tersebut, ASEAN mendesak kepada junta militer Myanmar untuk mematuhi dan juga melaksanakan konsensus 5 poin. Adapun poin-poin konsensus ini yang dibahas KTT ASEAN adalah sebagai yang pertama yaitu kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya. Jadi tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat. Lalu yang kedua ialah dialog konstruktif di antara semua pihak terkait harus segera dimulai untuk mencari solusi damai bagi kepentingan rakyat. Dan yang ketiga adalah utusan khusus ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN. Dan yang keempat adalah di mana ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Center di ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management. Dan yang kelima adalah utusan khusus dan delegasi dan yang akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait. Baik, tetapi apakah hasil dari tersebut dan isu yang sedang terjadi terdapat dampak ekonomi yang dialami terhadap negara-negara yang bergabung di ASEAN? Tentu ada. Salah satunya dampak ekonomi di Indonesia, yang dimana dampak jangka panjang kudeta tersebut diprediksi akan menimbulkan relokasi industri dari Myanmar di negara lainnya di ASEAN yang akan menjadi peluang emas bagi Indonesia. Namun, peluang emas itu bergantung dari respons pemerintah kepada investor yang nantinya berniat hengkang dari Myanmar. Karena imbas kudeta tersebut, produksi pabrik otomotif raksasa seperti Suzuki dan juga Nissan sempat terganggu. Kudeta tersebut mengakibatkan demonstrasi besar-besaran dari penduduk Myanmar hingga menimbulkan banyak korban. Kegaduhan politik ini juga menyita perhatian dunia hingga menimbulkan ancaman dari sejumlah negara. Sungguh mengejutkan. Baik Bu Aurel, terima kasih atas informasi yang telah diberikan kepada para pemirsa Kawan Muslim pada hari ini. Betul, sudah menjadi kehormatan juga bagi saya. Terima kasih juga atas waktunya ya Mas Matthew. Ya, Bu, baik pemirsa Nusantara, seperti itulah hasil dari wawancara singkat kedua pada hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada para presenter terkasih di studio. Baik, terima kasih Matthew atas kesempatannya telah memimpin wawancara singkat kedua ini. Baik pemirsa, telah kita saksikan dari wawancara yang kedua, dapat kita simpulkan bahwa dari isu permasalahan yang terjadi masih tetap dengan hasil 5 poin konsensus. Bukan begitu Mbak Kamila? Betul sekali Mbak Angel, terdapat juga dampak yang dialami oleh beberapa negara ASEAN dan terutama terhadap negara tanah air kita, Indonesia. Baik pemirsa, itu saja berita KTT ASEAN ke-40 dan ke-41 di Kawan News. Dengan saya Vanilla Dan saya Angel Dias. Sampai jumpa.